Ya, halo, jumpa lagi di video kali ini. Bahasan kita mengenai bagaimana teknik-teknik humor itu. Kali ini kita bikin bahasan mengenai teknik bertanya. Ya, bertanya, ya, Anda tidak salah dengar, bertanya. Jadi teman-teman, hanya dengan bertanya saja Anda sudah memproduksi humor dengan sangat mudah. Jadi trainer ketika mulai komunikatif ya, membuat interaksi dengan audiens lain dan mulai rajin bertanya, maka di situ akan banyak peluang-peluang untuk membuat humor. Akan banyak peluru-peluru yang bisa kita tembakkan gitu ya. Jadi sangat sangat mudah, dan ini teknik yang wajib bagi setiap trainer memanfaatkan ini ya. Jadi tidak perlu menyiapkan anekdot, tidak perlu menyiapkan humor secara khusus. Ketika Anda sudah rajin bertanya kepada audiens, kemudian otak jinnya muncul gitu ya, jin, jahil, iseng, nakal gitu, sedikit meledek atau menjawab dengan gurauan saja sudah menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Training adalah komunikasi. Bicara dengan satu orang atau lebih, ya, ceramah atau training akan lebih menarik jika terjalin komunikasi, ya enggak? Kemudian semakin lancar komunikasinya, dua arah maksudnya antara trainer dan audiens, semakin hidup suasana training dan semakin akrab relasi antara trainer atau pembicara dengan audiens menjadi lebih baik ya. Jika Anda melihat beberapa orang berbincang-bincang di sebuah pesta atau di pinggir jalan, Anda akan melihat tuh mereka tertawa. Ya, saling tertawa gitu. Beberapa menit langsung tertawa. Saya tidak yakin nih jika pembicaraan tersebut mengandung joke atau anekdot. Saya nggak yakin tuh, mungkin cuma ngobrol biasa ya, sekedar obrolan, kemudian karena merasa nyaman dan saling umpan balik gitu, terus mereka mudah saja menjadi tertawa ya. Jadi sangat, ketika sudah terbentuk hubungan yang baik, akrab, maka itu akan mudah suasananya bisa tertawa, segar gitu ya. Nah, mereka berbagi keceriaan, menebar kegembiraan dalam ya jamuan pesta atau sekedar melepas kangen dengan kawan lama misalnya. Ya itu contoh kalau mereka tertawa ya. Dan salah satu hal yang bisa membuat mereka tertawa adalah keinginan lawan bicara untuk bertanya. Jadi teman-teman, ketika Anda rajin bertanya nanti, wah, terbuka tuh pelurunya ya. Apalagi Anda sudah berniat untuk menghibur ya, untuk membuat audiens Anda itu senang ya. Bertanyalah dan Anda akan mendapatkan peluru dengan mengajukan pertanyaan yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi Anda harus rajin bertanya tuh teman, sebagai trainer, trainer yang ingin memproduksi humor. Jadi akan mendapatkan tawa dan humor segar, apalagi jika Anda mendesain pertanyaan itu dengan ya tadi skenario jahil iseng nakal tadi ya. Maka dengan derai tawa akan Anda dapatkan dengan sangat mudah. Menarik gitu teman-teman. Jadi kalau Anda rajin bertanya, Anda akan produksi peluru-peluru yang siap untuk ditembakkan ya. Dalam konteks humor, jangan berdiri di podium ya, dan jangan berpijak di tempat yang sama dalam waktu yang lama, diem aja berdiri gitu, kurang menarik ya. Seolah tempat itu dipasangin perekat sepatu gitu, atau kaki Anda dicor ya, sehingga Anda tidak bisa bergerak sedikit pun. Ya, manfaatkan audiens ya, manfaatkan wireless microphone yang bisa dibilang benda wajib lah ya. Minta panitia penyelenggara untuk menyediakan, atau bisa juga Anda sedikit atau Anda sendiri aja yang memiliki ya, bawa khusus gitu. Tapi biasanya sih kalau hotel sudah bisa inilah ya, bisa dipercaya ya, mikrofonnya cukup lumayan.
Kecuali kalau penyanyi ya harus khusus gitu, bawa sendiri kalau nggak pede kan, karena suara orang bisa beda itu dengan mikrofon yang berbeda ya. Nah, oke, kemudian beberapa contoh ya pertanyaan yang bisa memancing humor, memancing tawa audiens. Misalnya siapa yang di sini cetak slip gaji sendiri, nah, misalnya gitu ya. Atau siapa yang hari ini masih bawa pager, nah kan udah bisa ngomong perubahan gitu ya, pager pada teknologi lama ya. Atau Anda siapa yang tidak membawa handphone, itu pun juga jadi pertanyaan yang di sini siapa yang nggak bawa handphone, pasti mereka tertawa langsung, hari ini nggak bawa handphone kan gitu ya. Apa siapa yang handphonenya tidak bisa SMS, siapa yang masih jomblo, kira-kira gitu kan. Siapa yang pengen menikah lagi, ya kan simpel saja kan. Anda tanya aja siapa sih ini masih jomblo, nah itu kalau ada yang nunjuk anda mendapat peluang tuh ya untuk meledeknya. Ini adalah contoh-contoh sederhana, namun kemungkinan dengan pengucapan dan intonasi yang pas, audien akan tertawa. Mengapa? Salah satunya jawaban adalah karena jenis pertanyaan ini sangat naif gitu ya, lugu, polos, dan sedikit aneh. Simpel saja kan? Jadi pertanyaan siapa yang bawa pager tentu akan membuat orang berpikir, masa hari gini masih pager gitu ya. Itu kan tahun-tahun berapa tuh, 90-an ya. Kalau Anda kenal pager berarti Anda sudah tua, harus banyak bertobat. Oke. Misalnya juga apa ya, Nusa Page, isi call gitu ya. Jika pertanyaan ini diajukan pada audiens yang rata-rata sudah dewasa di akhir tahun 80-an, maka mereka tersenyum atau tawa akan mereka. Namun jika pertanyaan ini diajukan kepada mungkin milenial gitu ya, yang rata-rata baru masuk dunia kerja tahun 2000-an, maka kemungkinan besar pertanyaan tersebut akan menjadi basi karena audiens tentu tidak mengenal pager, selain tentu saja paling mereka mengenalnya malah pagar rumah ya. Oke, siapa yang masih bekerja dengan mesin tik? Nah ini kan naif juga ya. Nanti kalau ada yang nunjuk nanti Anda bisa teruskan, masih gajian, nah, misalnya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, naif saja. Tentu Anda hubungkan dengan materi trainingnya ya, what is the point. Kemungkinan besar jika kita ditanya siapa yang masih kerja pakai mesin tik, ya mereka akan tertawa pasti, sorry ini pakai mesin tik ya. Namun bisa jadi masih ada yang menggunakannya mesin tik dengan alasan tuh dibuat rangkap dan kertasnya khusus misalnya. Jika demikian Anda bisa cek bisa ledek aja ya, masih gajian kan ada printer.metric. Kemudian itulah teknik bertanya untuk hal-hal yang naif, polos dan aneh. Jadi jika Anda sesuatu yang sudah menjadi kewajaran, Anda ajukan pertanyaan yang yang unexpected. Dengan begitu humor akan tercipta di kelas kita. Nah, suatu ketika salah seorang audiens saya itu adalah seorang haji. Dia mengenakan kopiah. Kebetulan saat itu saya memberikan training di Banda Aceh ya. Lantas saya bertanya kepadanya, Pak Haji, di sini kalau Jumatan hari apa? Mereka malah terbengong-bengong gitu ya. Sontak audiens tertawa karena pertanyaan itu ya sangat aneh ya. Orang sholat Jumat ya tentunya hari Jumat. Tapi itu pertanyaan naif. Beberapa contoh pertanyaan polos yang bisa digunakan dalam training dan ceramah Anda atau workshop Anda, misalnya, wah kota ini sangat indah. Apakah di sini matahari juga terbit di timur? Nah, polos juga itu ya. Mbak, kenapa pakai kacamata? Nah, coba. Masa ada orang pakai kacamata ditanya ya, kenapa pakai kacamata ya? Tapi bisa jadi responnya itu bagus.
karena sudah minus atau sudah plus, atau biar cantik aja, biar tambah keren, biar kelihatan pinter, ada aja gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya memancing. Kalau audiensnya di kelas ada yang bocor, wah bisa jadi seru ya. Saya apa nikmatnya istri satu dibanding istri dua? Itu udah otomatis meledak gitu ya, apalagi kalau peserta di situ Anda kenal ada yang punya istri dua. Oke, guys. Kemudian apalagi misalnya Bapak punya istri satu karena sayang dan cinta atau karena takut. Nah, misalnya gitu ya. Itu kan pertanyaan nakal aja. Sebenarnya lawan katanya pendek itu tinggi atau panjang? Nah, kan simpel ya. Pertanyaan polos bisa memicu munculnya sensasi yang lucu, memunculkan jawaban yang apa ya, unexpected, tak terduga gitu ya. Tergantung kreativitas atau keisengan peserta ya. Kalau Anda dapat peserta yang iseng ya bisa jadi seru ya. Bagaimana dengan pertanyaan yang sulit? Pertanyaan sulit juga bisa memicu munculnya humor, terutama jika merangsang peserta untuk menjawab secara unexpected, alias ngawur. Jadi pertanyaan sendiri merangsang orang jawabnya ngawur. Yaitu tetap bisa kita gunakan dalam training-training kita ya teman-teman ya. Oke, ada juga jenis pertanyaan yang konotatif. Konotatif itu bisa artinya bersayap juga ya, artinya pertanyaan kita ini memang sengaja didesain supaya orang berpikir lain, supaya orang berpikir belok. Walaupun kita lurus tapi orang berpikir belok ya. Pertanyaan konotatif itu juga akan mengundang tawa dan sensasi humor. Tidak hanya dari jawabannya loh ya teman-teman, tapi juga dari reaksi orang yang ditanya. Misalnya Anda sedang mengajar tentang customer service misalnya, tentang pelayanan yang baik. Anda bisa bertanya kepada Bapak yang usianya mungkin sudah senior gitu ya. Anda tanyakan gini, Bapak puas dengan pembantu Bapak? Nah gitu ya. Jadi pertanyaan itu konotatif gitu kan. Pertanyaan yang kita ajukan tadi tentu saja memiliki makna bersayap alias konotatif. Jangan mengubah pertanyaannya menjadi apakah Bapak puas dengan kinerja pembantu Bapak? Nah itu terlalu lurus kan. Jadi kalau Bapak puas dengan pembantu Bapak, sengaja kita tanya seperti itu ya. Mengapa? Karena pertanyaan ini sudah jelas dan tidak memunculkan sensasi humor. Pertanyaan yang kedua tadi ya. Nah, dengan pertanyaan itu si Bapak pasti akan tersipu malu kalau pertanyaan Bapak puas dengan pembantu Bapak gitu. Bahkan mungkin langsung akan menjawab puas gitu. Iya kan? Nah, kemudian ajukan pertanyaan lanjutan ya. Berikut bisa gini, apakah Bapak pernah mengirim pembantu Bapak ke trainingnya Ron Kaufman, James Gui, atau trainer-trainer customer service yang lain ya. Nah, itu namanya recovery, bahwa sebenarnya yang jorok ya audiens, pikiran audiens, kita mah lurus-lurus aja gitu ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya pertanyaan yang kita ajukan itu konotatif, sengaja memancing orang supaya berpikir yang lain. Oke. Apakah Bapak pernah mengirim pembantu Bapak ke kelas Ron Kaufman? Itu netralisirnya ya. Jadi teman-teman. Oke. Tentu saja pertanyaan ini unexpected. Tujuannya adalah untuk menetralisir pertanyaan awal ya, dan menjelaskan maksud Anda. Seorang bisa puas dengan pelayanan pembantunya selama bertahun-tahun tanpa harus mengirim ke trainingnya Ron Kaufman atau James Gui, namun cukup dengan mindset yang baik bahwa melayani itu keren, misalnya seperti itu. Oke.
pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat suasana training menjadi segar, sekaligus berhubungan dengan materi yang hendak Anda sampaikan ya, what is the point itu. Pertanyaan yang lucu, yang menjelaskan dan menguatkan materi. Nah, jadi sering-sering nanya aja, rajin nanya. Oke, nah misalnya kita ambil contoh lagi ya, misalnya motivasi. Anda bisa nanya, apa goal Anda dalam hidup ini? Setelah mati? Misalnya gitu ya. Jadi goal ada dua tuh. Boleh tahu berapa sisa usia Anda? Nah, itu pertanyaan geledek juga ya. Oke. Benarkah uang bisa membeli cinta bila kita tahu tempatnya? Pertanyaan geledek biasanya orang-orang bocor pun akan merespon ya. Apa bedanya semangat dengan semingit? Nah, jika Anda dilamar oleh janda kaya raya, hal apa yang membuat Anda menolaknya? Tuh, lihat, jadi pertanyaan Anda rajin nanya ya, bahkan Anda bisa siapkan pertanyaan. Kalau Anda trainer komunikasi ya, Anda bisa tanya, ingin punya istri artis? Kita tanya ke audiens gitu ya, biasanya mereka tidak akan menjawab tidak atau malu-malu ya. Kemudian Anda teruskan, artis tidak butuh orang ganteng dan kaya. Dalam infotainment, jika ditanyakan kenapa kamu jadian sama dia, maka jawabannya selalu ya karena nyambung gitu ya. Nyambung kalau diajak beli rumah, beli mobil, tas branded dan sebagainya. Tuh lihat, nah, mudah ya. Nah, atau Anda bisa tanya gini, kapan terakhir kali pasangan Anda memberi feedback kepada Anda? Biasanya wah tadi pagi ini bilang I love you dan segala macam ya, rame gitu ya. Anda bisa lanjutkan, kalau tadi pagi ngasih feedback, saya berani garansi 6 bulan belum cerai. Misalnya gitu ya. Jadi Anda bisa bahas bahwa feedback itu penting dan sebagainya. Apalagi misalnya pertanyaan di leadership itu pernahkah atasan Anda marah? Nah, itu akan menjadi lucu ketika Anda tahu nih atasan dia ada di dalam ruangan kelas gitu ya, apalagi di sebelahnya. Jadi yang Anda tanya misalnya ada GM-nya, Anda tanya manajernya, kalau ada manajernya Anda tanya supervisornya gitu. Nah, sambil ngelirik yang Anda tanya, Anda sudah tahu dulu atasannya siapa. Nah, itu biasanya memancing tawa ya. Nah, kemudian Anda bahas berapa anak buah Anda? Nah, agak biasa ya, tapi bisa juga gini, berapa istri anak buah Anda? Nah, itu lebih ini lagi, lebih fun lagi. Kapan terakhir Bapak menepuk pundak anak buah? Nah, ya gitu ya. Jadi Anda tanya nih, yang laki? Kalau yang perempuan? Gitu ya. Apalagi ya, bisa juga kalau ada bidang sales misalnya, Anda tanyakan, teruskan kalimat ini. Sales yang prestasinya paling rendah, alasannya paling, nah, ledek kan itu ya. Ini kepada beberapa orang dengan menunjukkan paling itu ya, jadi mungkin paling banyak alasan dan segala macam, biar mereka yang meneruskan ya. Mimpi buruk apa yang membuat Anda menjadi seorang sales? Jadi ini training sales kepada para salesman, tapi pertanyaan gini, mimpi buruk apa yang membuat Anda menjadi seorang sales gitu ya. Nah, itu bisa Anda lontarkan pada saat misalnya ada peserta yang berbuat kekonyolan ya terhadap apa. Nah, kalau misalnya dia bilang susah jualan, susah ini gitu ya. Oke. Jadi banyak dan sangat mudah membuat humor dengan bertanya ya. Oke, jadi teman-teman, mulai hari ini
dalam kelas Anda sebaiknya Anda selalu rajin ya melontarkan pertanyaan agar suasana kelas menjadi hidup dan humor itu meluncur secara natural. Oke? Jadi video kali ini khusus ya bertanya, karena memang bertanya itu powerful, easy gitu ya, gampang tapi powerful. Jadi Anda rajin bertanya, nanti ada bumbuin iseng, nakal, pertanyaan yang mengejutkan ya, buat pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan. Jadi sebagai contoh tadi, jangan ditanya berapa jumlah anak buah Anda gitu, nah, itu terlalu biasa. Nah, berapa jumlah istri anak buah Anda gitu. Jadi kalau anak buahnya ada 80 istri total, itu pasti akan seru. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi Anda bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa memproduksi humor di dalam kelas. Oke, sampai jumpa di video berikut. Sukses terus untuk Anda. Terima kasih. Bye-bye.